Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kapal hitam misterius muncul lagi. Berita ini menyebabkan kegemparan di Angelica City dan menyebar kemana-mana. Sui tidak perlu bertanya, cukup mendengarkan suara yang datang dari jalanan, beritahu dia seluk-beluk berita ini. Baru saja hari ini, sekelompok biksu yang kembali dari kedalaman laut yang pahit membawa kembali berita menakjubkan ini. Menurut keterangan mereka, pada petang hari 3 hari yang lalu, di sebuah tempat bernama Pulau Pasir Cepat di kedalaman laut yang pahit, kapal dunia bawah hitam muncul kembali. Para biksu yang awalnya mengumpulkan Suanjing Jinsa di Pulau Pasir Cepat menghilang secara misterius. Ketika orang mengetahui hal ini, hanya beberapa coretan yang ditemukan di Pulau Pasir Hisap tersebut. Konten yang ditulis berkaitan dengan penampakan kapal hitam. Karena itu, orang-orang menilai bahwa hilangnya biksu di Pulau Pasir Hisap secara aneh terkait dengan kapal dunia bawah hitam. Pulau Pasir Cepat. Pulau itu adalah tempat yang ganas di kedalaman laut yang pahit, di mana terdapat banyak ular jiwa laut yang sangat beracun. Namun, tempat itu juga merupakan harta karun. Jika Anda beruntung, Anda dapat mengumpulkan bahan ajaib yang sangat langka, pasir kristal misterius. Sui berpikir keras. Dia lebih tahu daripada para biarawan di dunia bahwa ada reruntuhan kuno yang lebih menyeramkan di perairan dalam di dasar Pulau Pasir Hisap. Reruntuhan itu disebut Gua Darah Merman, yang konon merupakan sarang tua tempat suku Merman tinggal di zaman kuno. Yang paling penting adalah bahwa di Gua Darah Putri Duyung, Anda dapat menemukan benda ilahi bawaan yang langka seperti batu mendalam gua bukaan dewa. Jarak antara Pulau Pasir Hisap dan tanah kuburan juga tidak lebih dari 2000 mil dari luas laut. Tampaknya meskipun kapal dunia bawah hitam telah muncul berkali-kali, setiap kali muncul, itu selalu jauh dari pemakaman Dao Netherland tidak jauh. Bila kamu pergi ke kedalaman laut yang pahit, kamu bisa pergi ke Pulau Pasir Hisap terlebih dahulu. Sui diam-diam berkata. Pada saat ini, Cui Jingdian tidak bisa tidak bertanya, Saudara Su, ketika Anda datang ke kota Angelica kali ini, apakah Anda juga berencana untuk pergi ke Laut Kepahitan? Sui berkata, tidak buruk. Mata indah Cui Jingdian berbinar dan berkata, kalau begitu bisakah aku pergi denganmu? Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan berenang di pegunungan dan air, belum lagi kedalaman laut pahit hari ini, yang penuh dengan perubahan dan bahaya. Lebih baik kamu cepat pulang. Saat senja, Sui dan Cui Jingdian berpisah. Saat berpisah, gadis itu dengan rajin mendesak Sui untuk berhati-hati dan kembali hidup bagaimanapun caranya. Sui tentu saja setuju dengan senyuman. Sampai malam tiba, Sui meninggalkan Angelica City sendirian. Ombak laut yang keruh bergolak dan bergelombang, menimbulkan suara pasang yang menggelegar, dan sekitar pantai yang bising dan ramai di siang hari, sudah lama sepi dan sunyi. Lautan Kepahitan. Terlalu luas, sangat besar sehingga karakter di kerajaan hanya bisa menghela nafas. Dahulu kala, kekuatan besar agama Buddha mengekspresikan emosi, lautan penderitaan tidak ada habisnya, dan pantai adalah pantai. Lautan misterius ini bukan hanya tempat terlarang yang menyeramkan di dunia bawah. Ini juga terkenal. Alasannya adalah bahwa di kedalaman lautan kepahitan, meskipun sangat ganas, ia juga terkubur dengan peninggalan dan harta yang tak terhitung jumlahnya yang tak terbayangkan. Beberapa peluang membuat karakter dari kerajaan menjadi incaran. Sama seperti sebelumnya. Di tengah malam, sosok Sui Junba muncul di lautan kepahitan, dan angin laut bertiup, membuat jubahnya bergetar dan rambutnya berkibar. Matanya dalam, memandang ke kedalaman laut tak terbatas yang diselimuti kegelapan, seolah-olah dia bisa melihat menembus semua rahasia dalam kegelapan itu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah berada di lautan kesengsaraan selama 19 tahun, dan dia telah melintasi banyak tempat menakutkan yang dianggap sebagai area terlarang. Dalam hal pemahaman tentang lautan penderitaan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandinginya. Lebih penting lagi, di kedalaman laut yang pahit inilah Sui menemukan rahasia reinkarnasi yang sebenarnya. Rahasia ini, selain dia, hanya hantu tua pembawa peti mati yang tahu.
Pada awalnya, saya menemukan rahasia reinkarnasi di kedalaman lautan penderitaan, yang memberi saya kesempatan untuk bereinkarnasi dan membangun kembali. Sekarang setelah saya kembali, saya akan mencari kesempatan itu, untuk membuktikan Tao dan menjadi kaisar di laut ini. Dunia ini benar-benar menakjubkan. Suyi berpikir dalam hati. Dia tidak menunda dan melambaikan lengan bajunya. Jangan tenggelam. Terbuat dari kayu persik. Selama Anda naik perahu ini, bahkan jika Anda menghadapi gelombang badai yang tak terduga di laut yang pahit, Anda dapat berjalan di tanah. Yang sangat langka adalah monster dan roh jahat yang tersembunyi di bawah lautan kepahitan secara alami takut pada napas tidak tenggelam di perahu, dan tidak berani mendekat. Jika Anda mengubahnya menjadi kapal harta karun biasa, kapal itu tidak hanya akan digulingkan oleh badai menakutkan di laut pahit kapan saja, tetapi juga akan diserang oleh monster di bawah laut. Terutama di malam hari, lautan kepahitan yang luas akan menjadi menakutkan, dan monster serta roh jahat yang tertidur di dasar laut akan sering muncul. Oleh karena itu, dari zaman dahulu hingga sekarang, semua biksu yang pergi ke lautan kepahitan akan menghindari waktu malam dan bersembunyi dengan hati-hati. Namun, bagi Suyi, tidak ada banyak perbedaan antara lautan pahit di malam dan siang hari. Aduh! Dia berbaring dengan nyaman dengan lengan sebagai bantal, dan meregangkan pinggangnya dengan nyaman. Kemudian, Budraun Bot mengendarai angin dan melambai ke kegelapan di kejauhan. Tidak peduli seberapa bergejolak ombaknya, perahu akan selalu berada di darat tanpa tenggelam, dan Anda tidak akan merasakan guncangan apapun. Hanya Suyi yang tidak tenggelam di perahu, berjalan sendirian di kegelapan antara langit dan laut. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Suyi sudah benar-benar santai, mengeluarkan kendi dan minum, sambil memilah-milah pengalaman latihan masa lalu di dalam hatinya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia telah berjalan keluar dari kota Guangling yang terpencil, berkeliling dunia, dan berjalan di benua Changqing. Saya telah bertemu banyak orang yang menarik dan mengalami banyak pertengkaran dan kekacauan. Baru setelah dia kembali ke dunia bawah, ketika dia mengunjungi kembali tempat lama, Suyi tiba-tiba menemukan bahwa kegelapan saat ini. Meskipun dunia bawah sama seperti sebelumnya, itu sudah berbeda. Lagi pula, setelah 36.000 tahun, dunia naik turun. Berapa banyak perubahan, bagaimana bisa mirip dengan memori? Suyi tidak pernah menyesali ini. Manusia tidak bisa hanya hidup di masa lalu, karena mereka telah bereinkarnasi dan dibangun kembali, mereka harus hidup di masa sekarang. Ada fakta yang tidak bisa disangkal Suyi. Misalnya, pada malam festival Lentera di kota Ziluo, gunakan Tao Xing dari kehidupan sebelumnya untuk menyapu pasukan roh jahat. Di klan ular hantu, perintahkan tukang daging tua untuk melawan dan menekan semuanya. Dalam insiden ini, ada satu kesamaan, yaitu, dengan kekuatannya saat ini, jauh dari cukup untuk melawan lawan yang menakutkan itu. Suyi tidak merasa malu atau malu tentang hal ini. Belum lagi, cara dan kartu lain yang dia pinjam adalah kekuatan dan hubungan yang dia kendalikan di kehidupan sebelumnya. Yang disebut melakukan apapun yang Anda inginkan tanpa melanggar aturan, ketika kekuatan eksternal menjadi bagian dari kekuatan Anda, bagaimana hal itu dapat memengaruhi suasana hati Anda? Ini berbeda dengan pria dominan yang mengandalkan latar belakang dan latar belakangnya, karena semua kekuatan ini berada di bawah kendalinya. Namun, Suyi telah menyadari bahwa jika dia ingin mempertajam ilmu pedangnya di dunia ini dan mencari ilmu pedang yang lebih tinggi, kultivasi alam roda spiritualnya telah menjadi semacam belenggu. Kali ini aku datang ke lautan kepahitan, bagaimanapun caranya, aku harus membuktikan diriku sebagai kaisar. Hanya dengan cara ini aku bisa menggunakan kekuatan tempurku sendiri untuk membunuh musuh dan pertajam pedangku. Saat itu, saatnya berangkat ke Great Wilderness. Suyi menyesap anggur, matanya yang dalam setenang air di malam ini, dan pupil matanya memantulkan bulan purnama merah di langit, menambahkan sentuhan pesona dingin dan menakjubkan. Setelah itu, Suyi membuang pikirannya yang mengganggu, menutup matanya, dan melepaskan pikirannya. Saya tidak memikirkan apapun, saya tidak melihat apa-apa, saya hanya berbaring di perahu kecil, mengambang dan tenggelam di laut yang bergejolak dan gelap, hanyut bersama arus.
Dan mesin Qi-nya diam-diam menyatu dengan langit dan bumi, cahaya bulan di langit malam, ombak yang bergelombang, angin laut yang menderu. Langit dan bumi ini adalah segalanya, semuanya yang selaras dengan mesin Qi-nya. Gema yang indah. Jantung menempuh jarak ribuan mil, dan digabungkan dengan Wan Hua. Merenungkan kembali pengalaman masa lalu, memilah semua jenis diri, dan membiarkan tubuh dan pikiran mendapatkan pemurnian dan sublimasi langka dalam presipitasi. Saya tidak tahu berapa lama, dan tiba-tiba terdengar suara auman pertempuran dari kejauhan. Su Yi diam-diam membuka matanya, mengangkat tubuhnya, dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan antara langit dan bumi, lampu listrik ungu yang menyilaukan menari dengan liar, mengepulkan api, merobek malam yang gelap. Tampak samar, dua sosok sedang bertarung sengit di bawah langit. Salah satunya adalah lelaki tua berjubah hitam bermandikan cahaya gelap, mengendalikan tombak ular sepanjang 8 kaki, dan melambaikannya, kekosongan pecah, dan ujungnya mengejutkan. Pertempuran antara keduanya membuat langit bergejolak, dan perairan di sekitarnya meraung dan bergejolak. Su Yi terkejut saat melihat pemandangan ini. Malam adalah waktu paling berbahaya di lautan yang pahit. Dalam keadaan normal, bahkan kaisar tidak akan berani mengirim tanpa izin. Tapi saat ini, ada pertempuran milik kaisar. Dan itu jelas sudah lama sekali. Jika hanya itu, Su Yi tidak akan terkejut. Karena di atas lautan penderitaan, tidak ada ketertiban sama sekali, dan adegan pembunuhan dan perkelahian dapat terlihat di mana-mana, tidak hanya memperebutkan peluang. Ada juga aksi balas dendam, perampokan, makan hitam, dan hal-hal kejam berdarah lainnya yang dipentaskan. Karena di lautan luas ini, tidak perlu khawatir siapa yang harus disakiti, siapapun yang memiliki kepalan lebih besar akan hidup sampai akhir. Yang benar-benar mengejutkan Su Yi adalah bahwa dua pria yang bertarung, pria berjubah ungu dan memanipulasi api ilahi guntur, berada di tahap tengah alam Xuan Yu. Selain itu, jika Su Yi dapat mengetahui identitasnya secara sekilas, itu adalah Raja Iblis Api Guntur Chonglu. Tubuhnya adalah Banake, yang tak tertandingi dan ganas, lahir untuk mengendalikan kekuatan guntur dan api ilahi, sombong dan sulit diatur. Sebelum membunuh lawan, iblis tua ini akan membual tentang pencapaian masa lalunya, dan kemudian dia akan mengirim musuh ke jalan di bawah tatapan putus asa dan ketakutan akan musuh. Perlu disebutkan bahwa Raja Iblis Api Guntur Wang Chonglu dan Tukang Daging Tua, Sang Tian Kue keduanya terdaftar dalam 7 iblis dari Lautan Kepahitan. Omong-omong, di masa lalu, Yang Mulia Iblis Api Guntur ini jauh lebih rendah daripada Tukang Daging Tua, dan kekuatannya di antara 7 iblis di Lautan Kepahitan berada di bawah. Tapi sekarang orang ini sepertinya ada di tahap tengah ranah Xuan Yu. Su Yi diam-diam berkata. Namun, dia juga tahu bahwa setelah membantu Tukang Daging Tua untuk membunuh iblis belum lama ini, dengan akumulasi dari 36.000 tahun Tukang Daging Tua, dia dapat dengan mudah menerobos dan memasuki tahap akhir misteri. Dibandingkan dengan ini, yang menarik perhatian Su Yi adalah lawan dari Raja Iblis Api Guntur Chonglu. Orang tua berbaju hitam itu adalah sipir yang mengendalikan hukum surga. Pembangkit tenaga listrik Paviliun Jiutian yang terletak di alam bintang doa surgawi, sebenarnya muncul di atas lautan penderitaan ini, bagaimana mungkin Su Yi tidak terkejut? Sebagai penjara Paviliun Jiutian, mereka semua memiliki Taoisme di tingkat Xuanzhou. Seperti lelaki tua berbaju hitam, dia memiliki kultivasi dari alam Xuanzhou. Namun, kekuatan hukum doa surga, yang ia kuasai dapat dikatakan melawan langit. Sehingga ketika ia dan Wang Chonglu bertarung, mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan para dewa. Kompetisi ini benar-benar menakutkan. Penyiksa kelima, Mo Chuan, muncul di depan batu nisan di kota orang mati, dan sipir penjara muncul di atas lautan penderitaan. Mungkinkah itu kekuatan Paviliun Jiutian? Sudah mulai menembus ke dunia bawah? Mata Su Yi berkedip. Sekarang, wanita Hades telah datang ke lautan penderitaan. Apa yang akan terjadi jika dia melihat sipir penjara ini? Pada awalnya, Hades adalah seorang penguasa penjara dari Paviliun Jiutian. Dalam hal status, berada di atas tahanan secara alami jauh dari sebanding dengan seorang sipir. Namun,
Pluto telah melanggar Sumpah Dao Besar yang pernah dibuat di Paviliun Jiutian, dan penuh dengan kebencian terhadap Paviliun Jiutian. Dalam keadaan seperti itu, jika dia bertemu orang-orang dari Paviliun Jiutian, itu akan sangat menarik. Memikirkannya seperti ini, Su Yi berdiri di atas kapal tanpa tenggelam, melihat pertarungan di bawah langit dari kejauhan, dan tidak berniat ikut campur. Dia tidak akrab dengan Wang Chonglu. Karena di kehidupan sebelumnya, tukang daging tua pun hanya bisa dikalahkan, apalagi Wang Chonglu pada waktu itu, yang tidak sebaik tukang daging tua. Namun, Su Yi dapat melihat bahwa dalam pertarungan ini, meskipun Wang Chonglu terluka parah dan terlihat menyedihkan, dia jelas berada di atas angin. Di sisi lain, sipir sudah berada di akhir pertempuran. Jika bukan karena kekuatan hukum doa surga yang dia kuasai, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Su Yi diam-diam menghela nafas. Hukum Dao besar ini memang satu-satunya yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Sebenarnya, kekuatan seperti itu tidak berbeda dengan kesengsaraan bencana Dao besar. Tiba-tiba, tawa menghina Wang Chonglu terdengar di bawah langit di kejauhan. Orang tua itu telah berada di dunia sejauh ini, dan ada ratusan orang yang telah mengambil kepala kaisar, dan ada beberapa kekalahan. Ini adalah garis keturunan Tao teratas di bawah dunia, dan dia juga cemburu pada lelaki tua itu. Suaranya seperti auman naga, mengaduk-aduk langit malam, dan ombak di laut mendidih. Saya melihat Wang Chonglu, sosok tinggi dalam kehampaan, meraih leher lelaki tua berjubah hitam dengan satu tangan, tampak menghina, dia telah sepenuhnya menaklukkan lawannya. Melihat ini, bibir Su Yi sedikit berkedut. Benar saja, bahkan jika dia tidak melihatnya selama puluhan ribu tahun, iblis tua suka membual sebelum membunuh musuh, dan tidak ada yang berubah. Jika Anda adalah karakter Realm Illumination yang mendalam, jika Anda tidak mengandalkan kekuatan kiamat besar, di mata lelaki tua itu, Anda hanyalah seekor ayam dan seekor anjing. Tubuh Wang Chonglu penuh dengan guntur dan api, kekuatannya yang luar biasa, dan kata-katanya yang menghina melampaui kata-kata. Boom! Wang Chonglu membersihkan pakaiannya dan menjadi semakin bangga. Brengsek, orang ini terlalu miskin. Kali ini aku akan kalah banyak. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menyingkirkan tombak ular itu. Setelah itu, Wang Chonglu menyapu pandangannya dan menatap Su Yi yang berdiri di atas kapal. Si kecil, apakah kamu sudah cukup melihat? Ketika dia berbicara, sosoknya melintas, dan dia melayang ringan di atas kapal tanpa tenggelam, memandang Su Yi dari atas ke bawah seperti listrik dingin. Takut? Kenapa tidak bicara? Wang Chonglu mencibir, jangan khawatir, orang tua macam apa ini, aku tidak repot-repot mempermalukanmu dengan ikan dan udang sekecil itu. Mata Su Yi aneh dan dia akan mengatakan sesuatu. Wang Chonglu berkata dengan ringan, jangan kaget, bawa orang tua ini ke kota malam abadi, dan ketika Anda sampai di sana, Anda tidak akan melewatkan manfaat dari anak Anda. Su Yi mengangguk dan berkata, oke. Wang Chonglu menunjukkan ekspresi puas, dan berkata, dia anak yang tahu minat, bertindak cepat. Berbicara, dadanya naik turun dengan tajam, pipinya merona, lalu dia berbalik tajam dan terbatuk keras ke arah laut. Ada darah mengalir dari bibirnya. Su Yi melihat sekilas bahwa iblis tua itu terluka parah, jelas organ dalam dan darahnya rusak parah oleh kekuatan doa surgawi. Kekuatan macam apa yang dimiliki hantu itu? Terlalu aneh dan ganas. Wang Chonglu menyeka noda darah di bibirnya, wajahnya penuh kejutan. Segera, dia tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat Su Yi, dan memarahi dengan sangat tidak senang, apa yang kamu lihat, turun dari kapal. Su Yi tersenyum, tidak peduli dengan iblis tua ini, dan bertindak sesuai dengan kata-katanya. Aduh! Jangan tenggelam di perahu dan berlari menembus ombak, menuju kedalaman laut pahit yang diselimuti malam. Wang Chonglu duduk bersila dan mengeluarkan ramuan obat untuk menyembuhkan. Su Yi duduk di haluan tidak jauh dari situ, minum sendiri. Anak kecil, tahukah kamu siapa lelaki tua itu? Tiba-tiba, Wang Chonglu membuka mulutnya, dan sepasang mata yang dalam menatap Su Yi dengan dingin. Dia memperhatikan bahwa pemuda di depannya selalu tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak tahu apa yang harus ditakuti.
Itu membuatnya bertanya-tanya. Belum lagi takut setengah mati, paling tidak merasa was-was dan gugup. Tapi pemuda berjubah di depannya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali. Sui menjawab tanpa sadar, salah satu dari 7 iblis laut kepahitan, Raja Iblis Api Guntur Chonglu, siapa yang tidak tahu? Wang Chonglu mengangkat bibirnya dengan bangga, dan berkata, aku tidak melihatnya, penglihatanmu sangat bagus, tapi... Ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas, apakah kamu tidak takut orang tua itu akan membunuhmu dan mengambil perahumu? Sui tertawa dan berkata, aku tidak percaya bahwa dengan keberadaanmu, kamu akan melakukan hal-hal tercela dan tak tahu malu seperti itu. Wang Chonglu tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata dengan bangga, kamu benar, lelaki tua ini telah berada di lautan kesengsaraan selama ribuan tahun, meskipun dia telah membunuh banyak orang. Orang dan tangannya berdarah, dia tidak pernah sedih. Karakter kecil sepertimu. Berbicara, ekspresinya sangat melembut, dan berkata, orang tua itu dapat melihat bahwa kamu harus memiliki latar belakang yang luar biasa, telah melihat dunia, dan guru serta orang tuamu pasti memiliki harapan yang tinggi untukmu. Jika tidak, Anda akan dipotong. Tidak mungkin memberi Anda harta karun seperti tidak tenggelam di perahu untuk digunakan. Sui tersenyum, tidak menjawab, tetapi bertanya, apa yang akan kamu lakukan di kota malam abadi? Wang Chonglu melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu, jangan bertanya, jika tidak, jika kamu terlibat, dengan tangan dan kaki kecilmu, aku khawatir kamu akan melakukannya. Berakhir berkeping-keping. Berbicara, dia terbatuk-batuk lagi, pipinya sedikit melilit kesakitan. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi, menahan napas, dan bermeditasi untuk memulihkan diri. Namun, hanya 2 jam kemudian, Wang Chonglu membuka matanya lagi. Dia menatap Sui sejenak, lalu tiba-tiba berkata, pria kecil, bagaimana kalau membantu orang tua ini? Sui sedikit terkejut dan berkata, kamu yang mengatakannya. Ini akan memakan waktu setidaknya 3 hari untuk tiba di kota malam abadi. Jika sesuatu terjadi selama 3 hari ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan hidup untukmu. Wang Chonglu menarik napas dalam-dalam dan terlihat sangat serius. Sebagai gantinya, Anda membantu saya mengirim slip batu giok ke kota malam abadi, dan memberikannya kepada penjaga yang tinggal di bawah tembok kota Tenggara. Sui mengangkat alisnya dan berkata, mengalahkan lebih banyak orang? Wang Chonglu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan berkata dengan terkejut, ya, anak Anda benar-benar mengenal orang tua itu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.